Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani dengan NIM 2410802008. Perbankan Syariah akan membawakan terkait materi perang salib untuk memenuhi tugas peradaban Islam. Nah, jadi perang salib itu merupakan rangkaian konflik besar yang terjadi antara abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Perang ini memiliki kekuatan Kristen Eropa Barat dengan dunia Islam, terutama di wilayah Timur Tengah. Nah, jadi secara umum perang salib ini dikenal sebagai perang untuk memperebutkan wilayah yang suci, khususnya Yerusalem. Namun jika ditelusuri lebih dalam, konflik ini tidak hanya disebabkan oleh faktor agama, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, serta sosial. Nah, jadi untuk awal mula dari perang salib ini sendiri dapat ditelusuri dari kondisi dunia Kristen Eropa pada abad ke-11. Nah, jadi saat itu Eropa ini mengalami tekanan sosial dan juga ekonomi seperti kemiskinan, konflik antar kerajaan, serta kekuasaan bangsawan feodal yang sering memicu peperangan internal. Di sisi lain, kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel mulai terdesak nih oleh ekspansi Turki Seljuk yang berhasil menguasai sebagian besar Asia Kecil. Kekaisaran Bizantium kemudian meminta bantuan kepada Paus di Roma. Nah, permintaan bantuan ini ditanggapi oleh Paus Urbanus kedua pada tahun 1095. Nah, dalam konsili Clermont di Prancis, Paus Urbanus II ekspedisi militer ke timur menyerukan ajakan kepada umat Islam untuk melakukan ekspedisi militer ke timur. Ia mengajak umat Islam untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Nah, dalam pidatonya, Paus menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut berperang. Seruan ini disambut dengan antusias besar oleh rakyat Eropa, dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata. Seruan ini disebut dengan Deus Vult atau Tuhan yang mengkehendaki, menjadi simbol semangat perang salib. Nah, perang salib pertama dimulai pada tahun 1096 dan menjadi satu-satunya perang salib yang dianggap berhasil oleh pihak Kristen. Nah, pasukan salib ini berhasil merebut Yerusalem pada tahun ke-1099. Namun, keberhasilan ini diiringi dengan kekalahan besar, termasuk pembantaian terhadap penduduk Muslim dan juga Yahudi di kota tersebut. Setelah kemenangan ini, pasukan salib mendirikan beberapa negara lain di Timur Tengah seperti Kerajaan Yerusalem. Namun kekuasaan Kristen di wilayah tersebut tidak berlangsung lama. Dunia Islam mulai membangkit kembali. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan terhadap pasukan salib adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia berhasil menyatukan kekuatan Muslim dan merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin ini dilakukan dengan cara yang relatif lebih manusiawi dibandingkan dengan penaklukan sebelumnya, di mana penduduk sipil diberi jaminan keselamatan. Keberhasilan Salahuddin memicu terjadinya perang salib ketiga yang melibatkan tokoh-tokoh besar Eropa seperti Raja Richard de Lionheart dari Inggris. Meskipun terjadi pertempuran yang sangat sengit, perang salib ketiga ini tidak berhasil merebut kembali Yerusalem. Akhirnya Richard dan juga Salahuddin mencapai perjanjian memungkinkan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem tanpa gangguan. Nah, perang salib tidak berhenti sampai di situ. Beberapa perang salib berikutnya justru semakin menjauh dari tujuan awalnya. Perang salib keempat bahkan terakhir dalam perjalanan penjarahan Konstantinopel, kota Kristen sendiri, pada tahun ke-1204. Hal ini menunjukkan bahwa motif politik dan juga ekonomi semakin dominan dibandingkan dengan tujuan keagamaan. Secara keseluruhan,
Perang salib ini berlangsung sekitar 2 abad dan meninggalkan dampak besar bagi dunia Islam dan juga Kristen. Dari sisi dunia Islam sendiri, perang salib ini memperkuat kesadaran persatuan umat dalam menghadapi ancaman luar. Nah, dari sisi Eropa, perang salib ini membuka jalur perdagangan baru, perkenalan ilmu pengetahuan dari dunia Islam, serta mempercepat berakhirnya sistem feodalisme. Nah, namun perang salib juga meninggalkan luka sejarah yang panjang. Konflik ini memperdalam kerugian dan permusuhan antara dunia barat dan juga dunia Islam. Hingga saat ini, perang salib ini sering dijadikan simbol konflik agama. Meskipun pada kenyataannya perang ini sangat kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang satu aja dari agama doang. Nah, sebagai penutup, perang salib ini bukan sekedar perang agama, melainkan peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Memahami perang salib secara objektif dapat membantu kita melihat bahwa konflik besar dalam sejarah manusia ini seringkali lahir dari kombinasi kenyataan kekuasaan dan juga kepentingan ekonomi. Dari sejarah ini kita dapat belajar pentingnya dialog, toleransi, dan juga pemahaman lintas budaya agar konflik serupa tidak terulang di masa depan. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan perang salib dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.